الحمد لله الذي جعل الهموم في طلب المعيشة كفارة للذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله عالم الشهادة والغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الهادي إلى شيء محبوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة. قالوا: وما يكفرها يا رسول الله؟ قال: الهموم في طلب المعيشة. رواه الطبراني في معجمه وأبو نعيم في حلية الأولياء. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara dan saudari, tanpa menyebutkan nama satu demi satu, alaikum wa alaina jami'an tahiyyatun wa takrimun. Semoga selalu senantiasa kita semuanya ada dalam berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustaz Nasrullah tadi mengatakan bahwa kini di negeri yang tercinta ini sulit mencari pekerjaan. Sepertinya menjadi tulang punggung keluarga itu menjadi beban yang semakin menghimpit kehidupan. Maka saya seketika pulang ngajar sekitar jam 12 atau jam 1 malam, sering melihat bapak-bapak yang duduk di teras depan rumah sendirian. Mungkin salah satunya ada di sini orangnya. Tatapannya kosong sambil menjepit sebatang rokok. Di depannya ada kopi yang gulanya dimulai habis. Ini saya yakin kalau udah jadi bapak-bapak rata-rata model begitu kerjaannya. Anak istri udah pada tidur, keluar sebentar, lalu menghirup asap, lalu mengeluarkan. Maka laki-laki itu menghirup asap, mengeluarkan beban pikiran. Ada yang rokok begitu. Romanya susah, bingung. Tadi sampai datanya valid banget disebutin. Itu sebenarnya Pak baru sedikit yang disebutin. Saya lihat di HP-nya panjang banget itu datanya. Saya hanya sedikit ingin mengutip dari yang tadi Al-Mukarram telah sampaikan tentang susah payah mencari nafkah. Saya rasa tidak ada di antara kita yang kepengen hidupnya susah. Ada di sini yang pengen susah. Ya bakalan. Makanya ada satu doa Nabi yang mungkin sekelas imam besar kita saja ini tidak mengumandangkan doa itu dalam turutnya. Doa yang mana? Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Allahumma, ya Allah,
hidupkan saya dalam kondisi miskin, matikan saya dalam kondisi miskin, bangkitkan saya di akhirat bersama orang-orang miskin. Angkat tangan yang pernah doa model begini. Saya mau kasih 100.000. Ada nggak? Yang bener Pak. Jangan doa apa doa model begitu. Ini salah satu doa Nabi yang riwayatnya jelas tapi jarang diamalkan. Karena pemahaman kita miskinnya miskin harta. Padahal kalau dikaji lebih dalam, miskin itu bukan miskin harta. Tapi dalam masalah kekurangan harta, Nabi sudah berlindung kepada Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ada terekam satu riwayat dari Nabi tentang doa beliau, Allahumma inni a'udzu bika min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah kekayaan dan keburukan fitnah kefakiran. Baik kaya maupun fakir sama-sama ada keburukannya. Baik kaya maupun fakir sama-sama mengandung fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Maka saudara, Nabi saja berlindung dari kefakiran. Memang nggak ada orang yang pengen fakir. Tapi wahai tulang punggung keluarga, saya yakin kebanyakan di sini bapak-bapak nih. Ini bapak-bapak nih, insya Allah tulang punggung semua ini. Ini kelamaan di tulang punggung, 3 tulang belulang doang rupanya. Ini ada kabar gembira nih buat kita semua ya. Satu hadis yang termaktub dalam kitab Hilyatul Awliya-nya Imam Abu Nuaim dan di kitab Mu'jam Awsatnya Imam At-Tabrani. Jadi kabar gembira nih buat kita yang saat ini menanggung beban sebagai tulang punggung keluarga, bapak-bapak yang telah menghabiskan separuh usia hanya untuk berusaha agar keluarganya bahagia, hanya untuk berusaha agar anak-anaknya dapat tercukupi kebutuhannya. Wahai para bapak-bapak sekalian, Rasul bersabda, Inna minad dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu walal saumu walal hajju walal umrah. Sesungguhnya dari sekian banyak dosa, ada beberapa dosa yang tidak akan pernah terhapuskan oleh ibadah sholat, puasa, haji maupun umrah. Ini dosa udah kayak noda membandel, udah dipucek, udah disikat, udah di macam-macamin, kagak ngilang juga ini dosa. Padahal udah sholat, udah puasa, bahkan haji dan umroh udah dikerjain juga, belum hilang ini dosa. Ada dosa yang model begitu? Ya bisa saya bilang. Maka dengan penuh keheranan para sahabat bertanya, wa ma yukaffiruha ya Rasulullah. Kalau begitu, amalan apa yang dapat menghapuskannya ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, nah ini kabar gembira ini. Al-ghumumu fi talabil ma'isyah. Susah payah dalam mencari nafkah. Susah payah dalam mencari nafkah. Setiap dari kita tulang punggung keluarga, kepala rumah tangga yang dianugerahi istri dan memiliki anak kepala rumah tangga, saya yakin pernah ngalamin yang namanya susah payah nyari nafkah. Bener nggak Pak? Bener nggak? Kayak bapak-bapak yang saya lihat di pinggir teras rumahnya lagi merenung sendirian di depan rumah, lagi bingung susah payah cari nafkah. Jangan khawatir. Ada kabar gembira, ternyata rasa susah payah yang dialami ketika mencari nafkah di tengah himpitan ekonomi yang begitu dahsyat, dolar yang agak mau turun,
nanjak terus, berimbas kepada harga umroh juga ini Haji Ahmad juga ini. Jangan khawatir, rasa susah payah itu sepadan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang gak hilang dengan sholat, puasa, haji, wala umroh sekalipun, tapi dengan susah payah kita dalam memenuhi nafkah keluarga, itulah penebus dosa. Jadi nggak usah puyeng, nggak usah bagaimana, justru senanglah kalau lagi puyeng. Bagaimana jadinya? Kalau lagi puyeng senanglah, oh puyeng nih, dosa gua lapor berarti nih. Kalau lagi susah, lagi puyeng mikirin nafkah keluarga, busyra lana walakum, kabar gembira buatku dan buat kalian. Di balik kepusingan itu, di balik susah payah itu, ada seharga ampunan Allah yang begitu mahal, sehingga sholat, puasa, haji dan umroh tidak bisa menghapuskannya. Itu pertama. Yang kedua, dalam kitab Al-Mawadid Al-Busturiyah, kolerasi daripada hadis ini, ada satu riwayat unik tentang seseorang yang datang kepada Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, inni asaitu fattahirni. Ya Rasul, saya sudah berbuat maksiat, tolong doakan saya supaya diampuni. Rasul baik-baik nanya, wa ma isyanuka, memangnya maksiat apa yang sudah kau lakukan sampai harus meminta kepadaku agar Allah mengampuni dosa-dosamu? Apa kata dia? Inni astahyi an aqula laka ya Rasulullah, saya malu untuk mengutarakannya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Anta tastahyi minni wa lam tastahyi ilallah alladhi yaraka. Kamu malu kepada saya, tetapi tidak malu kepada Allah yang menyaksikan maksiatmu. Kata Nabi begitu. Akhirnya apa? Hum fakhruj minna hatta la yanzilun nar alaina. Pergi dari sini, kami khawatir siksa Allah akan turun kepada kami gara-gara kamu. Diusir sama Nabi. Kalau bertamu ke rumah kiai, diusir sama kiai, gimana rasa hati itu berada? Ya Allah, malu, sedih. Ini orang sedih, patah hatinya, broken heart. Kenapa? Maksud hati ingin mendapatkan ampunan, malah diusir oleh Rasul karena ketidakjujurannya kepada Rasulullah. Maka seketika itu sudah menjadi adat kebiasaan. Jikalau ada yang mesti diluruskan dalam kehidupan Rasulullah, Allah akan seketika itu mengutus Jibril datang menemui beliau. Maka Jibril datang menegur Nabi kita, ya Muhammad, lima ajistal asi allati lahu kafaratun lidanbihi wa in kanat dzunubu katsiratan. Wahai Muhammad, mengapa engkau buat putus asa pelaku maksiat itu? Allah tidak pernah benci pelaku maksiat, yang Allah benci adalah kemaksiatannya. Ini kita kadang salah kaprah. Kita benci sama orang mabuk. Yang kita benci mabuknya, bukan pelakunya. Yang kita benci perbuatannya, orangnya kita sayangin. Mungkin dia mabuk, dia judi, dia maksiat, dia belum paham, belum tersentuh sama nasihat. Lah kalau orang-orang soleh kayak bapak-bapak benci sama pelaku maksiat, maka sang pelaku maksiat akan semakin terperosok dalam kesalahan. Maka Allah tidak pernah membenci pelaku maksiat, yang Allah benci adalah kemaksiatannya. Maka Jibril berkata, Muhammad, orang ini pelaku maksiat, tetapi dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sadar, Pak, ternyata orang ini sudah diampuni dosanya. Nabi nanya, wa ma kafaratuh, kalau begitu apa yang menjadi penebus dosa dan kesalahannya? Ini yang di luar ekspektasi semua orang. Penyebab ampunan orang ini ternyata adalah lahu sabiyun saghirun.
Orang itu punya anak yang masih kecil, kayak yang tadi muadzin subuh tuh. Itu masih kecil atau tua itu udah itu. Tidak apa-apa gitu. Suaranya enak banget. Itu orang punya anak kecil, anaknya masih kecil. Mungkin ini orang gagal sebagai hamba Allah, tapi dia sukses sebagai seorang ayah. Setiap dia pulang dari mana-mana, apapun yang dia alami di luar sana, dia tidak pernah lupa membahagiakan si anak kecil ini. Dia tidak pernah lupa membahagiakan anaknya itu. Maka setiap pulang dia bawa makanan walaupun sangat sederhana, mainan yang begitu sederhana, sehingga setiap dia pulang anaknya selalu menyambutnya dengan senyum bahagia. Pertanyaannya, setiap kita pulang dari mana-mana, anak kita nyambut kita apa enggak? Jawab yang jujur. Boro-boro. Kenapa? Karena selama ini kalau pulang tangan kosong mulu. Maka di sini pentingnya besek di sini. Hah? Betul nggak? Buat nyenengin yang di rumah. Kita di sini nyarap, bener? Entar di nyarap. Ada apa enggak ini? Ada ya. Yang di rumah belum tentu udah nyarap. Ya, ini orang walaupun pelaku maksiat, tapi dia nggak pernah gagal untuk menyenangkan si anak kesayangan yang kecil itu. Maka senyum tulus anak kecil itu yang membuat luntur dosa-dosa yang ada pada dirinya. Maka simpel banget ampunan deh. Oke, sekarangnya setiap apapun kejadian di tempat kerja kita, yang kerja di departemen perhubungan darat, ngojek maksudnya, atau yang kerja di departemen pertahanan dan keamanan, sapam maksudnya, perhubungan darat. kalau di mana-mana ada masalah, itu muka jangan dibawa ke rumah. Yang jadi sasaran bocah-bocah lagi main di buku. Boro-boro anak bisa senyum, boro-boro dosa kita luntur. Nggak ada senyum bahagia di wajah anak kita. Sesimpel itulah Allah menjadikan sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Maka beruntunglah wahai ayah-ayah kalian. Beruntunglah wahai ayah anda sekalian. Ketika memiliki anak yang berbahagia dengan kehadiran kita, di situ letak ampunan dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua momentum ya. Jadi beruntunglah sebagai seorang ayah, karena susah payahmu, deritamu dalam mencari nafkah sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Anda yang dianugerahi anak keturunan. Anda memiliki putra, Anda memiliki putri, bahagiakan mereka, karena kebahagiaan mereka menjadi sebab daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki istana di surga disebut dengan darul farah, istana kebahagiaan. Sahabat keheranan bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Buat siapa itu darul farah? Buat siapa itu istana kebahagiaan? Dengan simpelnya Nabi menjawab, "Liman yufarrihus sibyan." Bagi setiap orang yang gemar membahagiakan hati anak-anak, mau anaknya, anak tetangganya, anak yatim yang emaknya masih muda, anak yatim yang emaknya udah tua, semuanya dia bahagiain. Nah, yang begitu tuh yang bapak istana di surga yang disebut darul farah. Terakhir sebelum saya tutup, ada satu amaliyah dari kitab Abwabul Faraj. Ini kitab kumpulan amalannya Buya Maliki Al-Hasani, ya, Buya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekhul Masyayikh para ulama Indonesia. Beliau mengarang kitab namanya Abwabul Faraj. Dalam salah satu keterangannya ada satu riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
sebagai solusi buat kita agar supaya ketika di dunia kebutuhan kita tercukupi, di dalam kubur kita selamat. Ini amalan ijazahnya langsung dari Nabi. Yang terima ijazahnya Ali bin Abi Thalib sampai kepada Buya Maliki, sekarang sampai kepada kita. Bahwasanya Rasul bersabda, "Man qala fil yaumi mi'ata marrah." Siapa yang mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari. Dalam sehari kalimatnya yaum, hari. Kalau yaum berarti bukan malam. Berarti ini amalan dibacanya habis subuh, habis zuhur atau habis asar. 100 kali. Apa kalimatnya? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sama-sama. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang baca al-malikul haqqul mubin berarti lafaz la ilaha illallahnya diwaqafin. Kalau diwasal hul, kalau diwaqaf al. La ilaha illallahul. Kalau diwasal, kalau diwaqaf, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali. Ini ijazah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kata beliau, kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri. Siapa yang ngamalin ini tekun diamalin satu, maka aman dia dari kefakiran. Amin. Artinya hidupnya akan berkecukupan. Wa min wahsyatil qabri, dan dia aman dari rasa takut nanti di dalam kuburan. Artinya ini amalan bakal jadi teman kita yang membahagiakan kita di dalam kubur kita. Amalin. Berapa kali tadi? 100. Berapa kali? 100. Dibacanya kapan? Habis subuh boleh, habis zuhur atau habis asar. Kalimatnya sama-sama. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau udah dapat 100, tutup dengan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Tutup itu ya. 2, nanti pulang dari sini, salah satu amalan yang bikin rezeki kita berkah, usaha kita berkah, ya, disebut dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus atau Al-Habib As-Sa'id. Dikatakan, siapa orang yang pulang dari mana-mana sebelum mengucap salam buat keluarganya, dia baca turbu dulu. Turbu. Baca turbu dulu sebelum mengucap salam. Jadi sebelum mengucapkan salam, turbu dulu, maka diberkahkan rezeki satu rumah itu. Amin. Jadi nanti pulang dari S3G biasain atau dari mana-mana nih, sebelum kita masuk ke rumah mengucap salam, baca turbu dulu. Syukur baca doanya. Allahumma rizqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Begitu ya. Ya silakan, nanti insyaallah saya akan ketikkan, saya share di grup RT3 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.